Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Salam jumpa pemirsa, jumpa lagi dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ahmad Sobaryadi SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Sehat, ya. Alhamdulillah, terima kasih telah hadir di studio kami Ustadz. Terima kasih kembali. Beliau merupakan pengajar bimbingan rohani atau Binroh Polda Provinsi Sulawesi Tengah dan juga merupakan Dai Provinsi Sulawesi Tengah. Dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Majelis Taklim Asy-Syuhada Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat. Assalamualaikum ibu-ibu. Ya, alhamdulillah. Sehat-sehat ibu-ibu? Ya, baik, terima kasih ibu-ibu telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang bahaya fitnah dan ghibah bagi diri dan lingkungan. Ajaran agama Islam melarang kita umatnya untuk berbuat fitnah dan ghibah karena akan membawa kepada sifat kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika benar ada padanya apa yang engkau katakan, itulah yang namanya ghibah. Dan jika sekiranya apa yang engkau katakan tidak ada pada saudaramu, itu adalah fitnah. Hadis riwayat Muslim nomor 2589. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ahmad Sobaryadi SAG untuk memberikan tausiah. Kepada Ustadz, tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ustadz Bambang Abu Julu yang saya hormati, insyaallah dirahmati Allah, ganteng sekali sore ini. Sama-sama Ustadz juga. Ustadz juga kelihatan tampan juga. Amin amin. Ya, ya. Ibu-ibu Majelis Taklim Asy-Syuhada ya. Alhamdulillah kita bersama-sama di studio TVRI Sulawesi Tengah di acara Mutiara Hikmah ya. Ini sebuah acara yang luar biasa. Mari kita luruskan niat. Kita mengkaji ilmu Allah. Sejenak saja mengkaji ilmu Allah, Masya Allah, fadilahnya luar biasa. Apalagi ini di bulan Rajab, Ashhurun Hurum, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Banyak-banyaklah kita datang ke majelis ilmu. Oh, banyak sekali riwayat tentang keutamaan majelis ilmu. Salah satunya adalah ini lebih utama ketimbang 1000 rakaat sholat sunnah. Masya Allah. Datang mengkaji ilmu, Masya Allah, dimudahkan jalan ke surga dan sebagainya. Banyak sekali, maka mari. Afdalnya di majelis ilmu ini luar biasa.
harus betul-betul kita syukuri. Ibu-ibu masih sehat-sehat, banyak saudara-saudara kita, saudari-saudara kita tidak seberuntung kita bisa datang ke majelis ilmu seperti ini. Maka mari sekali lagi, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita mengkaji, memperbaiki diri, bahayanya ghibah dan fitnah. Apalagi di era media sosial seperti sekarang ini, Masya Allah. Kadang kita tidak terasa, ternyata kita sudah terjebak dalam perilaku ghibah. Dan kurang-kurangnya fitnah. Tadi Ustadz Bambang sudah sampaikan. Iya Ustadz. Dekat sekali dunia sekarang itu dengan yang namanya ghibah. Bahkan salah-salah kita juga ikut menyebar hoax. Lah kalau sudah hoax, yang tidak ada nyatanya itu sudah fitnah. Asyaddu minal qatl. Lebih bahaya, lebih keji, lebih besar dosanya ketimbang membunuh. Character assassination. Orangnya masih utuh, tapi karakternya, pribadinya sudah dibunuh. Si A kemarin melakukan ini, begini, begitu, digoreng sana sini, di framing, padahal sebenarnya tidak. Maka mari kita harus kembali kepada Al-Quran, farudduhu ilallah wa rasulih. Kalau ada saudara-saudara kita melakukan seperti itu, maka harus dengan tulus niat, kita letakkan niat yang tulus, kita ingatkan. Karena fal yughayyirhu biyadih. Man ra'a minkum munkaran, apabila kita melihat kemungkaran, ada saudara kita, teman kita, apalagi teman satu majelis, kok sampai kemudian mengatakan kejelekan si A, si fulanah, ya kalau ibu-ibu, maka mari kita japri. Jangan kemudian justru ikut-ikutan kita menambahi, mencerca dia dengan kejelekan, tapi kita japri. Ayo kita ingatkan. Jangan kemudian kita diam saja. Kalau diam saja, Masya Allah itu kita sudah berdosa. Paling tidak yang paling dhaif adalah mendoakan. Semoga si fulanah tidak lagi membicarakan kejelekan aibnya si fulanah yang lain. Nah, kalau bisa, mari. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Kalau kita melihat kemungkaran, kita rubah dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita. Ibu-ibu mungkin ada ketuanya, ada pengurusnya, ada anggotanya yang melakukan seperti itu, biyadih, dengan kekuasaannya. Fa'ilam yastati fabilisani. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Yang mewakili lisan adalah cuitan kita, japri kita, WA pribadi kita. Fa'ilam yastati fabiqalbi. Kalau seandainya dengan lisannya juga tidak mampu, dia kan orang besar. Jangan-jangan nanti kalau saya ingatkan, dia lebih marah-marah, lebih benci lagi kepada kita. Paling tidak, kita tidak ikut-ikutan, kita mendoakan. Semoga si fulanah ingat, memohon kepada Allah untuk segera diingatkan. Maka hati-hati sekali. Dan bahayanya ghibah, ini Masya Allah, luar biasa. Bahkan Rasul sampai mengatakan, besok kalau ada orang yang berperilaku ghibah, suka ngomongin kejelekan orang, kalau dia tobat, surganya paling terakhir. Kalau sampai tidak tobat, dia sudah mati, maka nerakanya paling awal. Na'udzubillah min dzalik. Maka harus hati-hati betul dengan perilaku ghibah ini. Maka mari, ibu-ibu beruntung sekali sore ini bisa mengkaji salah satu ilmu Allah, bab tentang ghibah dan fitnah. Nanti bisa bersama-sama kita kaji lebih jauh. Saya mungkin mengawali dulu Ustadz Bambang ya. Ya, tadi tentang Al-Quran ayat ke-13, ke-12, 13 Al-Hujurat belum sempat saya sampaikan secara detail, tapi secara sekilas kira-kira seperti itu sudah saya sampaikan. Nanti bisa kita kaji lebih jauh. Terima kasih, itu mengawali dulu Ustadz Bambang. Iya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ya, terima kasih kembali. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia,
tentunya Ustadz sudah menjelaskan bahwa perbanyak tabayun agar tentunya terhindar dari fitnah dan ghibah. Dan Ustadz juga menjelaskan bahwa kita harus menghindari perbuatan ghibah dan fitnah ini agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema bahaya fitnah dan ghibah bagi diri dan lingkungan bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ahmad Sobariadi SAG yang merupakan pengajar bimbingan rohani atau BINRO Polda Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, baik, sebelum ke penelpon mungkin saya persilakan juga ibu-ibu dari Majlis Taklim Asy-Syuhadah Kelurahan Siranidi untuk bertanya pada Ustadz sambil menunggu penelpon. Saya persilakan, Bu. Silakan, sebutkan nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmawati, ketua dari Majelis Taklim Asy-Syuhadah. Yang saya ingin tanya dari Majelis Taklim Asy-Syuhadah Kelurahan Siranidi, Kecamatan Palu Barat. Yang saya tanyakan Ustadz, bagaimana bahaya fitnah dan ghibah bagi diri seseorang dan lingkungannya, Pak? Itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ermawati, ketua dari Majlis Taklim Asy-Syuhadah ya. Terima kasih, Bu. Ya, saya persilakan lagi satu orang dari ibu-ibu Majlis Taklim Asy-Syuhadah Kelurahan Siranidi, Kecamatan Palu Barat. Mungkin dua nanti langsung dijawab Ustadz ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Rusni, saya sekretaris dari Majelis Taklim Asy-Syuhadah. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apa akibatnya jika kita selaku makhluk sosial selalu ghibah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mungkin dua dulu Ustadz ya. Iya. Sebelum kita ke penelpon. Ya, baik Ustadz, ini dari Ibu Ermawati ini menanyakan Ustadz bagaimana bahaya ghibah dan fitnah ini tentunya bagi diri dan lingkungan Ustadz. Iya. Ya, tafadhol Ustadz. Iya. Ibu-ibu Majelis Taklim Asy-Syuhadah yang berkesempatan hadir di sore ini. Begini, banyak sekali hadits tentang bahayanya ghibah. Ghibah itu asal katanya ghaba yaghibu ghaiban. Artinya ghaib, tidak hadir. Jadi yang kita bicarakan ini kejelekan seseorang yang tidak ada di tengah-tengah kita. Itulah ghibah. Artinya ada itu, nyata adanya tapi menyangkut kejelekan. Dan siapa yang suka, pertanyaannya, siapa yang suka keburukannya dikata-katai, digosok makin digosipin? Tidak ada yang suka kan? Ya, karena setiap orang pasti sebagai mahallul khata' wan nisyan. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Sudah pasti punya kekurangan. Sudah pasti punya kejelekan. Maka mari kita tutup aib saudara kita agar kita aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekarang maupun besok di akhirat. Bahayanya luar biasa. Bahkan sampai Rasul menyebut lebih bahaya ketimbang berzina, coba. Nauzubillah. Bahayanya orang menghibah, itu baru ghibah, apalagi fitnah. Asyaddu minal qatl, lebih bahaya ketimbang membunuh. Maka kadang kita tidak terasa, Masya Allah, ternyata saya sudah terseret dalam grup yang menghibah saudara-saudara sendiri. Jangan bilang-bilang ya, tapi kita sedang bilang-bilang. Sering kan? Ada orang bilang seperti itu, jangan bilang-bilang ya, padahal kita sedang bilang tentang kejelekan teman yang lain. Mungkin Ustadz akan nyambung lagi ya, bilang-bilangnya kita akan nyambung lagi. Sambung lagi, jangan bilang-bilang Ustadz ya. Bahasanya selalu seperti itu. Masya Allah. Makanya ibu-ibu, saya harus terus terang.
Saya ini mantan wartawan, ibu-ibu. Kuliah saya cuma S1. Tapi alhamdulillah karena Allah mungkin diberi kemampuan, saya dulu lama jadi wartawan. Tapi sampai pada ujungnya kiai saya bilang, hati-hati jadi wartawan. Selagi jargonnya bad news is good news, berita yang paling baik adalah berita yang paling jelek, yang mampu mengungkap aib orang, lebih keji ketimbang berzina. Lebih bahaya tadi. Karena ini akan merusak sendi-sendi sosial. Tadi langsung dengan pertanyaan Ibu Sekretaris, Ibu Ketua dan Ibu Sekretaris. Iya, Ibu Husni tentang Masya sendi Allah. sosial, Ustaz. Masyarakat sedang tenang-tenang. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum. Perbaiki, damaikanlah. Islah, ya maknanya bisa sangat luas. Damai, baik, makmur, sejahtera, damaikanlah persaudaraan di antara mereka. Fa'aslihu baina akhwaikum, di antara saudara-saudara. Tapi kalau sudah kemudian terkena ghibah, apalagi hoax yang rata-rata tambahnya berita, berkurangnya isi. Kalau saya kebetulan orang Jawa, jadi ada peribahasa Jawa mengatakan tambahin pawarto sudaning kiriman. Wartanya bertambah tapi isinya berkurang. Itu kalau sudah hoax. Ditambah goreng sana, goreng sini, framing sana, framing sini, Masya Allah, jadinya luar biasa. TVRI sedang berusaha untuk menyampaikan, mengkampanyekan kesuksesan pembangunan. Tapi ada ketidaksukaan salah satu kelompok, begini begitu, sekarang dengan berita ini, berita itu, ya. Padahal pemerintah ini sedang berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kinerjanya, melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebaik mungkin. Tapi dengan banyaknya framing, Masya Allah, kadang hari-harinya kita mendengar yang lebih banyak mana, yang jelek apa yang bagus? Yang jelek kan? Ya. Dan itu setiap saat kalau tidak hati-hati, itu sudah membawa kita kepada seperti itu. Makanya saya bilang kepada teman-teman yang masih aktif di wartawan, termasuk TVRI, mari kita harus hati-hati, niatkan dengan sungguh-sungguh. Seandainya kita harus menyampaikan berita ini, berita itu, niatkan bahwa ini harus untuk kritik, semakin memperbaiki. Harus. Mungkin nanti saya akan sampai kapan kita dibolehkan untuk bicara bohong. Tapi ini harus ada alasannya. Harus ada alasan daruratnya. Karena ad-daruratu tubihul mahdurat. Nah, ada seseorang sudah dikejar-kejar oleh musuh. Sudah dikejar oleh orang yang mau membunuhnya. Apa kita harus mengatakan jujur? Tidak. Tentunya Ustadz untuk menyelamatkan Ustadz. Iya, Ya. harus ada hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau tidak ada masalah, apalagi niat-niatnya jelek, nah sudah kita masuk sendiri ini dalam bahaya ghibah dan fitnah. Itu untuk pribadi. Bagaimana untuk sosial? Jelas ini memperkeruh situasi sosial. Maka harus betul hati-hati dalam situasi seperti sekarang di zaman media sosial. Mungkin kalau 10-20 tahun yang lalu kita masih agak tenang-tenang. Tapi anak-anak kita ke depan apalagi kalau tidak hati-hati, Masya Allah, ini dunia semakin tua. Perilaku-perilaku yang kadang kita tidak sadari ternyata sudah menyeret kita dalam perilaku yang sangat dekat dengan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka mari ibu-ibu lewat majelis ini, tema yang kali ini kita angkat ini sesuatu yang sangat luar biasa sebenarnya. Maka pandai-pandailah ya seperti Ustadz Bambang ini mengemas agar selalu in dan agar TVRI kembali kepada hati masyarakat insya Allah. Ya, nanti Masya Allah. pelan-pelan. Oke, itu Ya. dulu sementara.
Ya, baik Ustadz. Sebelum dilanjutkan tentunya pertanyaan dari Ibu Irmawati dengan Ibu Husni sudah terjawab. Ya. Kemudian Ustadz saya bertanya, seperti apa kita mampu membedakan ini berita hoax atau ini benar Ustadz? Karena sekarang ini media ini sudah kelihatan samar-samar Ustadz. Seperti Iya, apa Ustadz? itulah. Begini, kita harus sangat hati-hati. Nah, harus cek and recheck. Ada tabayun In Ustadz ya. ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya, apabila datang kepada kalian ya, orang yang membawa berita, apalagi itu kira-kira orang fasik. Fasik itu muslim tapi suka berbuat aniaya, termasuk menyebarkan berita bohong. Hoax ya Ustadz. Ya, hoax gitu. Fatabayyanu, maka tabayyunlah. Cek and recheck. Dan mari kita nalar. Mari kita nalar. Jangan kemudian secara serampangan mudah saja kita terbawa apalagi ikut-ikutan menyebar. Dan tadi bahayanya itu nyata, tapi kalau tentang kejelekan seseorang dilarang kita untuk ikut menyebar. Nah, apalagi yang belum jelas kenyataannya, yang menjurus kepada hoax, kepada fitnah. Ini harus lebih hati-hati lagi. Maka mari bertanyalah pada nurani kita. Apa nurani kita? Iya, saya juga punya kelemahan. Saya juga pasti punya aib. Apakah saya akan ikut-ikutan menyebar aib saudara saya sendiri? Muslim juga. Maka mari, bertanyalah pada hati. Imam Ghazali selalu mengatakan, bertanyalah kepada hati nurani. Bertanyalah kepada hati nurani. Insya Allah nurani ini sebenarnya sudah bisa menunjukkan. Maka banyak-banyaklah memohon kepada Allah agar nurani kita berbicara. Jangan nafsu kita yang berbicara. Karena innan nafsa la ammaratum bisu. Karena kalau sudah amarah, nafsu yang bicara selalu mengajak kepada su, kepada kejelekan. Maka mari bertanyalah banyak-banyak, apalagi di era seperti ini, pada nurani kita. Agar Allah memberikan petunjuk. Masya Allah. Karena hati ini akan mewakili seluruhnya. Ala wahyal qalb. Itulah kalau hati sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, insya Allah kita akan selamat. Begitu Ya. Ustaz Bambang ya. Baik, terima kasih Ustadz Ya. atas penjelasannya. Masya Allah. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Ustadz Ahmad Sobaryadi SAG, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah, TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah dengan tema bahaya fitnah dan ghibah bagi diri dan lingkungan bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ahmad Sobaryadi SAG yang merupakan pengajar bimbingan rohani atau Binro Polda Provinsi Sulawesi Tengah. Ya baik, mungkin kami persilakan lagi kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Asy-Syuhada, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat untuk bertanya kepada Ustadz. Kami persilakan, 2 orang. Tafadhol. Sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dengan Ibu Santi, Pak Ustaz. Pertanyaan saya, bagaimana kalau kita bicarakan kebaikan seseorang, apakah itu juga disebut dengan ghibah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Saya persilakan lagi dari Majelis Taklim Asy-Syuhada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya. Nama saya Haji Ati dari anggota Majelis Taklim Asy-Syuhada. Yang saya mau tanyakan, apakah orang yang mendengar perbuatan fitnah dan ghibah, dia juga ikut berdosa, Pak Ustaz? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin dijawab dulu Ustadz ya sebelum kita menerima Ya. penelpon.
Yang pertama tentang bagaimana tentunya kita menceritakan kebaikan seseorang. Apakah ini termasuk ghibah, Ustaz? Tafadhal, Ustaz. Ya. Baiklah ibu-ibu Majelis Taklim Asyuhada dan para pemirsa di rumah. Tadi di awal sudah kita sampaikan, kalau seandainya kita mendiamkan perbuatan mungkar, karena tadi ghibah dan fitnah itu kan bahaya sekali toh. Dosanya luar biasa. Ya. Ghibah saja dosanya sudah luar biasa. Apalagi fitnah. Dan kita membiarkan, itu Rasul katakan, dzalika adhaful iman. Membiarkan kemungkaran itu sudah selemah-lemahnya iman. Apalagi kemudian kita ikut mendengarkannya. Ikut nguping. Maka mau tidak mau, itu alam bawah sadar kita, kita menjadi ikut. Maka harus betul hati-hati dengan peristiwa-peristiwa seperti ini yang kadang kita tidak sadar. Maka itu, bagaimana caranya? Banyak-banyaklah mengkaji ilmu, datang ke majelis ilmu seperti ini. Ini kan kemudian insya Allah membersihkan hati kita sedikit demi sedikit karena mendengar keterangan-keterangan seperti itu. Bahkan tadi sudah saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, ijtanibu, hindarilah katsiran minadh-dhann, dari banyak-banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sedikit saja, sebagian saja dari dhon berprasangka. Ini masih berprasangka, belum menyampaikan. Itu sudah dhon, itu sudah itsmun. Dhon itu sudah itsmun, berprasangka itu sudah dosa. Dan nanti dispesialkan karena ibu-ibu ini yang paling sering kan kalau tidak terasa duduk-duduk sama tetangga di depan rumah, keasikan, pijit-pijit, wah saya capek sekali tadi malam, nggak terasa sudah bicarakan tetangga. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Hati-hati, seorang perempuan jangan kemudian mengkata-katakan, menghibah, tajassas, mencari-cari kejelekan perempuan lain. Asa ayyakunna khairam minhun. Bisa jadi, bahkan ada yang mengatakan hampir pasti yang dikata-katakan itu lebih baik dari yang mengatakan. Karena kalau orang sudah suka mengata-katakan, sudah pasti dia jelek karakternya. Maka harus betul-betul hati-hati. Itu bahayanya. Masya Allah. Ya. Jadi jangan sampai sebisa mungkin kita mendengar aib orang. Karena kemudian akan membawa alam bawah sadar kita ke perilaku-perilaku seperti itu. Maka caranya tadi salah satunya adalah banyak-banyak datang ke majelis ilmu, mengkaji Al-Quran, ya. Kalau perlu sibukkan diri kita dengan ayat-ayatnya Allah. Sambil iris-iris masakan, murotalnya lah. Ya. Karena insya Allah nanti akan menjadi indah, apalagi ini mendekati Ramadan. Mari, saya selalu sampaikan, ini saya Masya Allah, berapa hari ini saya tiap hari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampir tiap hari saya datang ke baca doa, mentalkinkan orang, Masya Allah. Ada takziah Ustaz ya, ceramah juga ya. Makanya Masya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkailah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Ini bulannya Allah. Ya, Sya'ban nanti bulannya Rasulullah. Dan Ramadan bulan kita. Kita sebisa mungkin mohon kepada Allah dipertemukan. Jangan sampai sudah di akhir-akhir seperti ini, sudah dekat dengan Ramadan kita tidak sampai ketemu. Maka insya Allah dengan seperti itu. Kemudian bagaimana caranya? Hadis sahih muttafaqun alaih. Bukhari, Muslim dan beberapa imam ahli hadis meriwayatkan. Sahih ini. Man amana billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan. Kalau berkata yang baik,
maka berkatalah yang baik. Auliyasmut, kalau tidak mampu berkata yang baik, diamlah. Jadi yang lago, yang percuma saja sudah tidak boleh. Apalagi yang sampai mengatakan kejelekan orang. Mengatakan sesuatu yang belum jelas. Ini Masya Allah, sangat bahaya. Nanti dari kita ngomong dengan satu orang, kemudian ditambah dengan 2 orang, 4 orang, biasanya kan, nah begitu. Menyebar semua orang kampung akhirnya tahu siapa ujung-ujungnya. Masya Allah, jangan-jangan kita penyebabnya. Ini bahayanya untuk diri menumpuk dosa, untuk masyarakat tetangga, kerukunan sosial ini menjadi keretakan sosial dari situ. Saya selalu sampaikan di masjid, hati-hati, jangan-jangan di masjid tidak untuk menyebar silaturahim, kasih sayang, tapi justru hoax dimulai dari situ. Karena tadi, habis sholat, habis doa, malah ditambahkan dengan seperti itu. Sebelum sholat, kita ngomongin orang dulu, Masya Allah. Maka sibukkanlah kita dengan amal-amal sholih. Hati-hati. Falyaqul khairan aw liyasmut. Sandarannya apa? Man amana billah. Barang siapa beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir. Dan hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari dihisabnya amal kita. Setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita cuitkan, kita kirim ke teman, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Masya Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Ibu-ibu juga begitu. Ya. Wal mar'atu ra'iyatin fi mali zaujihi. Ibu-ibu juga pemimpin atas harta yang dititipkan oleh suaminya. Dibelanjakan untuk apa? Ya. Waktunya tadi dipakai untuk apa dan sebagainya. Terhadap anak-anak yang kita asuh. Semuanya. Maka mari kita sibukkan untuk hal-hal yang positif. Jangan sampai sedikit saja waktu kita itu tidak untuk amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. 3 catatannya ini agar kita tidak merugi, ya. Agar kita tidak terjerumus dalam ghibah dan fitnah, itu kita sibukkan diri kita untuk hal-hal yang positif. Amanu, harus ada iman di dada kita. Wa amilus salihat, untuk perbuatan-perbuatan amal salih, perbuatan yang baik. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling berwasiat. Nah, wasiat ini tidak mengenal kepada status yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semuanya, bahkan kepada ibu ketua pun, ibu sekretaris pun, semuanya anggota harus sampaikan nasihat. Wa tawassaw bil haq. Tawassaw, saling berwasiat. Tidak harus dari yang tua kepada yang muda, dari yang status sosialnya tinggi kepada yang rendah, tapi di situ 2 arah. 2 arah. Berarti Ustaz saling memberikan masukan. Ya, harus take and give. Nah, maka mari kita sibukkan sekali lagi untuk hal-hal yang positif selain ada landasan iman, karena itu menjadi penting. Karena amal soleh sebanyak apapun kalau tidak ada landasan iman juga akan percuma di hadapan Allah. Maka harus ada iman dulu, amilus salihat, kemudian watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Saling berwasiat dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Oh, yang penting kita sudah mengingatkan. Persoalan dia mau berubah atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah. Ya. Gitu ya. Ya, baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Mari. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema bahaya fitnah dan ghibah bagi diri dan lingkungan bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ahmad Sobariadi SAG yang merupakan pengajar bimbingan rohani Binro Polda Sulawesi Tengah dan juga Dai Provinsi Sulawesi Tengah. Ya baik, sebelum ke penelpon barangkali. Ya halo, Assalamualaikum. Ya halo, Assalamualaikum.
Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Usman di Dolo. Bapak Usman di Dolo. Ya, baik Pak Usman, langsung saja pertanyaannya. Ini pertanyaannya Ustaz begini. Iya, mari. Ini kan masih rame-ramenya lagi ini COVID-19. Iya. Ya, baik Pak Usman, mungkin bisa dikecilkan sedikit audio televisinya di rumah? Iya. Ya, mungkin bisa dikecilkan sedikit audio televisinya di rumah? Iya. Ya, Oke. baik. Begini. Ini kan masih rame-ramenya lagi COVID-19 ini. Iya. Ini tentunya ini sebagai ujian. Tapi kalau masyarakat awam ini sering mengatakan apakah ini corona ini. Sedangkan ini rame-rame divaksin. Kembali lagi ini cara ini lagi ini COVID ini kan. Otomatis ini masyarakat sering lihat termasuk juga itu ghibah. Iya. Karena selalu membicarakan masalah COVID ini ya, otomatis dengan yang bersangkutan macam pemerintah dibilang-bilang begitu kan. Iya. Ini dengan apakah ini corona yang sebetulnya ini? Ini kan kalau ujian ini kan. Iya. Kalau saya pikir ini di mana rasa kasih sayangnya Tuhan ini? Ini sudah mau 2 tahun lebih ini Pak. Iya ini coba Bapak Ustadz dulu jelaskan dulu. Ini kan kalau masyarakat ini bilang-bilang kan sudah termasuk ghibah juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Usman di Dolo atas pertanyaannya. Di belakang Pak Usman kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Firman. Pak Firman. Tirman. Ya, dari Kalukubula. Oh, Pak Tirman di Kalukubula. Ya, baik Pak Tirman, silakan. Ya. Saya mau tanyakan ini, Pak. Apakah orang korupsi itu kita bilang apa ghibah itu bagaimana, Pak? Saya ini masih korupsi itu kita bicarakan ghibah atau bagaimana, Pak? Oh iya, baik, membicarakan korupsi ya? Iya. Ya. Itu saja, Pak. Makasih. Ya, baik, terima kasih. Mungkin Ustadz dijawab dulu barangkali Ustadz ya sebelum kita menerima penelpon selanjutnya. Iya. Ini dari Pak Usman dari Dolo ini. Iya. Ini tentang masalah COVID Ustadz. COVID. Ini Yang kedua ini yang saya kurang jelas tadi. Yang kedua Ustadz ini tentang membicarakan korupsi. Apakah ini termasuk ghibah? korupsi, ya. korupsi ya. Ada orang korupsi mungkin Ustadz ini kita bicarakan dia. Iya. Ya, seperti apa ya? Iya. Tafadhol Ustadz, tafadhol. Iya. Memang kalau tidak hati-hati tadi saya sampaikan, kita ini tidak terasa sudah terjerumus dalam perbuatan ghibah yang sangat bahaya, tapi bahaya sudah menjadi kejamakan, menjadi kelumrahan. Ini hati-hati. Tetap bagaimanapun kita membicarakan aibnya orang. Orang berperilaku korupsi itu kan aib, kejelekan. Kemudian tadi saya sampaikan, wartawan yang awalnya ngomong, makanya saya dilarang jadi wartawan. Selagi masih bad news is good news, berita baik adalah yang berita jelek adalah berita yang paling baik. Selama itu jangan jadi wartawan. Kamu masuk neraka sudah jaminannya. Sampai dibilang begitu. Makanya harus betul hati-hati. Coba prestasinya pemerintah melakukan membendung COVID ini seperti apa? Apa ibu-ibu kita semua saudara-saudara kita tidak merasakan bagaimana rasanya COVID? Masya Allah. Saya mengalami sendiri bagaimana jam 2, jam 3 dini hari ketika istri sudah kecapean bikinkan air hangat, dipijit-pijit apa semua. Masya Allah. Tersujud-sujud saya sampai batuknya. Antara hidup dan mati. Itu ketika orang merasakan COVID. Masya Allah. Demam terus-terusan. Seperti itu, nafas tersengal-sengal, ngomong saja beratnya seperti itu. Kok dibilang tidak ada? Seandainya ada by design, ada yang menyebarkan virus itu wallahu a'lam, silahkan saja. Tapi bahwa pemerintah kalau sampai tidak hadir menangani seperti ini, dia lebih bahaya lagi. Lebih zalim lagi karena dia diberi tugas oleh rakyat untuk menjaga kesehatan
masyarakat. Maka persoalan dikritik terus-menerus begini begitu, itu terserah saja. Kita tetap merasakan bagaimana pasca reformasi sekarang, Palu, kita merasakan bagaimana pasca tsunami, gempa bumi, dan likuifaksi, itu seperti itu. 1-2 bulan seperti tidak ada pemerintahan saja, kaconya minta ampun. Maka dengan pemerintahan yang dolim pun kita wajib untuk taat. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada pemerintahan yang sah. Ini pemerintahan kita sah apa tidak? Sah. Muslim apa tidak? Islam apa tidak? Islam saya katakan. Syahadat kita boleh. Salat pemerintah urus. Masjid-masjid dibantu. Jadwal waktunya depak suruh urus. Zakat ada Basnas. Semuanya. Puasa diurusi. Kapan kita harus memulai puasa? Ada jadwalnya. Ada jadwal, Ustaz. Haji kita diurus semuanya. Apa ini tidak muslim? Kalau ada kekurangannya, iya. Tapi kalau dikatakan ini pemerintahan tauhid dan sebagainya, mau pergi ke luar negeri silahkan. Tapi kita harus mengatakan bahwa Indonesia ini negara yang menjamin. Saya katakan negara yang Islam, yang Muslim. Persoalan ada kekurangan, iya. Makanya mari, kalau persoalan COVID itu ada by design, silahkan. Tapi hati-hati, jangan kemudian kita ikut-ikutan menyebar bahwa ini begini, begitu. Persoalan ada oknum, di rumah sakit ada oknum, orang kecelakaan masa di COVID-kan dan sebagainya, karena cari-cari uang dan sebagainya, itu persoalan lain. Tapi insya Allah lah, ke depan apalagi ini dengan varian baru ini, insya Allah, asalkan ibu optimis, ya, bapak-bapak di rumah optimis dengan cukup meminum obat dan sebagainya, dengan petunjuk-petunjuk ini isolasi di rumah, insya Allah tidak harus seperti kemarin. Ya, kita tidak perlu ketakutan berlebihan dan insya Allah teman-teman yang merasakan COVID baru ini juga tidak sehebat kemarin lah, insya Allah. Maka saya sampaikan termasuk ini. Tadi korupsi juga sudah saya sampaikan. Iya, Ustaz. Saya ingin sampaikan, kita sebagai orang sunni, ahlus sunnah wal jamaah. Ibu-ibu semuanya ahlus sunnah wal jamaah ya. Mari kita kembali kepada cara pandang kita orang sunni. Orang ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana ciri utama orang sunni itu? Memandang sesuatu itu wasatiyah. Tengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik persoalan itu yang tengah-tengah. Tidak ekstrim. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, Ustaz. Iya. Tidak ekstrim. Tidak, oh ini pasti begini. Apalagi kalau dari kelompok itu. Karena tidak ada makhluk di dunia ini yang sempurna. Semua pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya. Itu makanya kita harus melihat sesuatu harus yang jernih. Harus adil. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kita terhadap satu kaum, tidak kepada seseorang atau satu kelompok, mendorong kita menjadi tidak adil. Pokoknya kalau si A yang bicara, kelompok A yang bicara, sudah pasti salah. Tidak ada. Makanya undur makol wala tangdur mangkol. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan dilihat siapa yang bicara. Saya tidak pernah kalau mendengar tausiah, kalau ini yang bicara sudah pasti salah. Jadi perlu Ustadz ada tabayun. Ya, ada tabayun. Makanya mari, siapapun. Makanya itu pentingnya kita harus ngerti usul fikih, ya, dasar-dasar mengajinya. Kalau kita sudah punya pisau, Ibu, ya, itu mau kita pakai untuk masak, ya, menguliti buah, apapun, ya, petik-petik bunga dan sebagainya. Ini bisa dipakai untuk apapun. Asalkan kita sudah punya pisaunya. Ya. Nah, kalau pisau ini juga bermacam-macam, makanya harus ngerti kegunaannya, spesialisasinya untuk apa. Makanya banyak-banyak mengaji insya Allah. Ya, kita harus adil, harus wasatiyah, harus tawazun. Ya,
berasaskan keseimbangan. Oh, pasti kalau seperti ini ada plus minusnya. Tidak mungkin orang itu seluruhnya benar. Ya. Kita harus berpandangan jernih. Kemudian kita harus tasamuh, harus toleran. Kita hidup di masyarakat. Jangankan dengan orang lain, dengan pasangan kita yang sudah 20-30 tahun, kita sama-sama saja selalu berbeda pendapat. Anak yang selalu kita besarkan dari kecil, itu pun kita diuji oleh Allah berbeda pandangan. Apalagi dengan orang lain. Maka harus kita bersikap tasamuh, toleran. Tidak mungkin semua kepala itu disamakan. Maka tadi 4 cara pandang kita harus wasatiyah, tawasud. Khairul umur ausatuha. Sebaik-baik persoalan itu yang tengah-tengah. Tidak ekstrim. Ya. Kemudian harus adil. Harus jernih melihat sesuatu. Harus tasamuh dan tawasud. Berkeseimbangan. Itu cara pandang kita. Jadi mari kita jadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebagai manhajul fikr. Cara berpikir. Oh, yang tengah-tengah, yang moderat. Jangan ekstrim. Masya Allah, sekarang itu ibu-ibu banyak orang yang baru mengenal Islam kemarin sore. Hijrah baru berapa bulan, tapi sudah fasih sekali kalau membid'ahkan orang. Mengkafir-kafirkan orang, kurang-kurangnya menyuruh orang yang syahadat. Suruh orang bersyahadat. Loh, kamu itu belajar, saya kadang begitu. Karena sudah debat kusir, ibu-ibu, sudah debat kusir, dia pokoknya gitu. Kalau dia yang bicara sudah pasti bid'ah. Kalau begini bid'ah, padahal nggak ngerti itu. Lah anak TK, anak SD baru kemarin belajar agama, sudah mau menyalah-nyalahkan yang sarjana, yang master. Yang sejak kecil memang mengkaji agama. Karena belum selesai mengajinya. Baru berapa ayat, berapa hadis yang dipelajari karena doktrin. Itu sering seperti itu. Maka menyombongi orang sombong, sedekah. Kalau sudah seperti itu saya tanya, baca Quran saja masih pletot-pletot begitu, berapa Quran yang ayat yang sudah kamu kuasai? Berapa hadis yang akhirnya kesombongan saya kan menyombongi orang sombong. Karena di Palu ini juga, di Sulawesi Tengah ini termasuk gudangnya itu bid'ah, takfiri itu, kelompok takfiri. Maka harus hati-hati. Mari kembali kita kepada Al-Quran dan Al-Hadits, tapi dengan cara pandang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang santun, yang wasatiyah, yang tasamuh, tidak sedikit-sedikit ribut. Berkali-kali saya di pemakaman, ibu, di pemakaman ribut. Jangan azan, jangan iqamah, tidak boleh talqin, tidak boleh nanti ditahlilkan. Bid'ah Ustaz, kadang-kadang bid'ah Ustaz, ya. Ya, itu karena sudah termakan tadi ghibah, fitnah, medsos yang sekarang ini sangat berbahaya. Kalau tidak hati-hati, kita sangat mudah tercekoki dengan tadi pemahaman-pemahaman Islam yang keras. Yang ini juga efek dari ghibah dan fitnah yang hoax itu tadi. Tambahnya berita, tapi isinya berkurang. Tambahnya doktrin, tapi isi agamanya berkurang. Iya, baik-baik. Mari kita berislam yang santun, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, baik Ustaz. Ya, baik Ustaz, sebelum kita mengakhiri segmen Mutiara Hikmah pada sore hari ini, mungkin Ustaz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustaz sampaikan. Tafadhol Ustaz. Ya. Terima kasih pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dan ibu-ibu Majelis Taklim Asy-Syuhada yang saya hormati dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari banyak-banyaklah kita mengkaji ilmunya Allah. Banyak-banyaklah datang ke majelis ilmu. Insya Allah dengan seperti itu akan semakin membersihkan diri kita. Banyak-banyaklah bertanya pada nurani kita. Jangan sampai kemudian kita tega menghibah saudara kita, apalagi sampai memfitnah. Karena ini, teknologi informasi ini kalau tidak hati-hati, Masya Allah, menyeret kita kepada peradaban yang serba repot sekarang ini. Makanya harus bertanyalah kepada nurani. Ya. Kemudian jangan mudah ikut menanggapi ada berita ini itu, ya.
banyak-banyaklah bertanya, tabayun, check and recheck, dan kalau tidak mampu maka diamlah. Kalau harus ngomong, harus pikir betul. Letakkan mulutmu di belakang otakmu, peribahasa Indonesia. Ya. Tadi, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau tidak mampu berkata yang baik, diamlah. Banyak-banyaklah zikir, wirid kepada Allah, istighfar. Insya Allah dengan istighfar, membaca salawat banyak-banyak, kita akan diurai masalahnya oleh Allah, dan hajat-hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ya, itu saja mungkin yang sementara bisa saya sampaikan. Terakhir, mari kita saling menasihati. Saling menasihati. Berhubungan hati dengan hati, jangan nafsu dengan nafsu. Ya, karena dua orang yang saling mengasihi, ya, itu besok akan mendapatkan perlindungannya Allah di kelompok yang keempat. Ya, setelah pemimpin yang adil, ya, kemudian orang yang masih muda tapi sudah giat beribadah, orang yang hatinya tertambat dengan masjid, ya, yang hatinya selalu teringat dengan masjid. Maka yang selanjutnya adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Iya, baik. Dua orang yang saling menyayangi, nah, bertemunya karena Allah di majelis-majelis ilmu seperti ini, berpisahnya karena Allah. Ketemu assalamualaikum, berpisah assalamualaikum. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ya, baik Ustadz, mungkin kami Terima minta kasih. kesediaan Ustadz lagi, mungkin doa singkat Ustadz sebelum kita tutup acara. Doa singkat, tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم آمين الله يا الله. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين يا الله. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده آمين يا يا الله. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك آمين يا اللهم الله. صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا آمين يا والجميع الله. المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات آمين يا الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين يا وأرنا الله. الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا اللهم الله. بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمين يا الله. وبلغنا رمضان يا الله بلغنا رمضان آمين يا يا الله. أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب Alhamdulillah. العالمين. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan doanya. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz tadi sudah menyampaikan banyak mengikuti ilmu, tentunya banyak mengkaji ilmu, banyak mengikuti majlis taklim, insya Allah kita akan terhindar dari ghibah dan fitnah. Kemudian Ustadz juga menjelaskan, hindarilah perbuatan ghibah dan fitnah, tentunya insya Allah kita akan terhindar dari berita hoax dan perbanyak tabayun. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ahmad Sobaria di SAG. Syukur Ustadz sudah hadir di studio kami. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada ibu-ibu dari Majlis Taklim Asy-Syuhada, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat. Terima kasih ibu telah hadir di studio kami. Terima kasih. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukran, Ustaz. warahmatullahi Syukran. wabarakatuh.